Makasih. Oke, di record ya. Nih, pertama-tama begini. Kemarin saya sudah sampaikan di grup kalau mulai semester depan kemungkinan akan lebih strict lagi cara penilaian di UPI. Jadi harus menggunakan tugas dan lain-lain gitu ya. Tugas itu bukan tugas-tugas kayak bikin makalah gitu, bukan ya. Jadi tugasnya itu ya kasus atau bentuknya soal gitu. Bentuknya soal karena kemarin disebutkan juga oleh pihak pusat harus bisa terukur gitu. Jadi bukan tugas-tugas kayak makalah gitu. Jadi seperti UTS juga tapi bobotnya tugas gitu. Jadi seperti ujian tapi 4 kali jadinya teman-teman, UTS, UAS plus 2 tugas gitu. Nah, oleh karena itu saya mohon bantuannya untuk semester ini. Saya ingin terakhir memberikan nilai yang bagus gitu ya. Saya nggak pengen ada nilai B. Ya gitu, saya nggak pengen ada nilai B. Oleh karena itu, untuk UAS besok, tolong kasih saya yang bagus lah ya penilainya. Oke, yang masalah kemarin UTS hampir 90% itu nilainya hancur. Saya nggak tahu itu nanti mau saya jadikan masukan untuk indeks akhir atau enggak. Kalau besok teman-teman nilainya begitu juga tuh polanya, ya saya gabung. Tapi kalau misal lebih baiknya jauh, ya saya akan ngambil yang UAS aja gitu. Karena besok untuk yang UAS mungkin ada 1 atau 2 soal UTS yang kemarin itu yang saya kerjakan. Saya kirim di grup itu mungkin akan dikeluarkan lagi dengan angka yang berbeda. Gitu. Nah, sekarang juga saya akan mengajarkan yang besok keluar aja, yang besok keluar di ujian. Oke, pertama kali kita akan bahas dulu distribusi engset dan binomial ya. Engset dan binomial. Secara konsep yang teman-teman harus pahami, yaitu ke sini dulu. Nah, ada Poisson, kalau Poisson itu berkas yang masuknya itu tidak terbatas, keluarnya tidak terbatas. Kalau Erlang, berkas masuknya itu tidak terbatas, berkas keluarnya terbatas. Kalau Engset, itu adalah berkas masuknya terbatas, berkas keluarnya terbatas. Tapi berkas masuknya lebih besar daripada berkas keluar. Kalau berkas masuk sama dengan berkas keluar, pakainya apa? Pakainya Bernoulli ya, binomial atau Bernoulli. Kalau lebih kecil atau berkas masuknya lebih kecil daripada berkas yang keluar, berarti kita pakainya Bernoulli juga gitu. Kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya ada yang mempertanyakan, Pak, apa memungkinkan Pak berkas masuk itu lebih banyak daripada berkas keluar gitu? Apa mungkin bisa berkas masuknya itu 5, berkas yang keluar itu bisa 10 gitu? Pertama, bisa-bisa aja. Sekarang teman-teman pernah nggak? Teman-teman naik motor nih, jalanannya sempit di gang gitu ya. Teman-teman masuk ke gang, terus habis itu teman-teman ketika keluar dari gang itu ketemu jalan raya. Berarti teman-teman ketika keluar itu jalannya lebih besar daripada teman-teman waktu masuk kan? Jadi kapasitas jalan waktu teman-teman masuk mungkin sekitar 5 Mbps, waktu keluar mungkin 1 giga, bisa-bisa aja gitu. Oke, terus habis itu yang kedua, memungkinkan juga, misal di dalam sistem sudah ada antrian atau sudah ada yang buffer di situ. Jadi di sistem udah ada buffernya.
Jadi ketika sistemnya ya tidak macet, yang masuk 5, yang keluar bisa aja 5 plus 5 yang tadi ngantri di dalam, bisa-bisa aja. Gitu. Nah, di sini yang harus teman-teman pahami juga, kan ada engset nih. Engset itu kan S lebih besar daripada N ya. S lebih besar daripada N, tapi dua-duanya terbatas. Mirip kayak Erlang, S-nya tidak terbatas, N-nya terbatas. Ya, S-nya berarti lebih besar daripada N kan, di Erlang juga. Nah, di sini disepakati, kalau seandainya besarnya lebih dari 200, disebut tidak terbatas. Kalau misal 150, berkas masuknya yang keluarnya berkasnya adalah 140, berarti kita disepakati itu pakai engset ya. Gitu. Oke, deal. Oke, masalah pengerjaan juga sama. Yang membedakan hanyalah ini. Nah, diagram transisinya. Pak, apakah persamaan kesetimbangannya itu sama? Sama aja, cuman karena untuk koefisiennya untuk koefisien berkas yang datang sama berkas yang keluar, laju kedatangan sama laju pelayanan itu bentuknya berbeda, maka persamaan kesetimbangannya juga akan berbeda. Jadi di sini saya nggak akan membahas ini terlalu detail ya. Karena apa? Untuk menurunkan rumus kayak gini, saya rasa teman-teman sudah paham. Lebih pakai yang ini aja. Bentar, stop share. Saya lebih menyarankan teman-teman memahami yang ini aja. Oke. Nah. Mana tadi? Nah, saya lebih baik teman-teman daripada harus memahami yang tadi, teman-teman memahami yang ini aja. Distribusi Poisson nih. Kan dari yang seperti ini, oke. Ntar kita pakai mode traffic. Nah, yang ini, di sini sudah sangat jelas sekali ya, dari I0 itu berarti maksudnya di state 0. State waktu ya kanalnya itu tidak ada nih, baru mau mulai, baru itu pra gitu. Ketika kanalnya 1, kanalnya 2, itu diturunkannya seperti ini. Nah, pertama-tama kan lambda dikalikan P0 sama dengan mu dikalikan P1. Lalu turun, jadinya ketemu kan, yang diincer itu adalah yang terakhirnya. P1-nya itu nanti berapa gitu. Nah, ketika I sama dengan 1, yang diincer adalah P2-nya. Turunin aja terus. Gitu. Ketika nanti I sama dengan 2, berarti yang diincer adalah P3-nya. Kemarin sudah saya jelaskan juga jawaban yang ada di, ya begitu teman-teman kemarin udah beres ngerjain ujian, saya juga apa soal saya terlalu sulit, kayak gitu. Saya langsung ngerjain tuh. Saya langsung ngerjain. Ya ngerjainnya saya juga masih buka slide juga. Saya buka slide aja. Saya buka slide, saya masih ngitung sendiri, ya 20 menit beres lah. Gitu. Sekitar 15 menitan lah, nggak nyampe 20 menit tuh beres. Nah, kayak gitu. Nah, berarti untuk yang ini tadi juga, mana sih? Oh, kok ini? Nah, yang ini
Juga sistemnya sama. Kalau teman-teman mau mencari persamaan kesetimbangannya, turunin aja kayak gitu. Tapi atasnya pakai ini. Jadi kalau ini S lambda P dikalikan P0 sama dengan mu dikalikan P1. Nih, itu sama kayak begini. Tapi kalau yang di sininya lambda, kalau yang di sini pakainya adalah S lambda P. S berarti jumlah berkasnya itu tuh berapa, lambda laju kedatangannya berapa, kayak gitu. Ya, oke. Ada lambda P ya, kalau di Engset disebutnya lambda P, kalau di Poisson sama di Erlang menyebutnya lambda aja. Sama sih, saya nggak mau terlalu meribetkan hal-hal seperti itu. Oke, kayak gitu ya. Ternyata di model Engset juga, waktu datangnya panggilan, itu sama-sama distribusi eksponensial negatif. Jadi bisa dirumuskan di sini, mau Poisson, Erlang, Engset, binomial, kedatangannya distribusi eksponensial negatif. Gitu. Nah, oke ya. Sudah sampai di sini. Dihitung aja diturunkan seperti yang kemarin, tapi yang dimasukkan itu beda ya, yang dimasukkan yang ada di sini, yang ada di atas ini. Oke, sehingga ada probabilitas blockingnya untuk engset itu menjadi seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dah, intinya sampai di situ aja. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke bab kedua untuk siang ini? Halo? Halo, halo. Aman, Pak. Aman ya? Oke. Yang kedua, kalau gitu sekarang kita langsung masuk aja lah ya, biar cepat. Metode Wilkinson. Kita masuk ke overflow. Ya, traffic luap. Di sini saya pastikan akan muncul satu soal besok. Jadi udah tahu ya teman-teman ya, yang kemarin keluar lagi satu plus ada satu soal ini gitu. Yang ini agak jelimet. Jadi tolong ya tolong diperhatikan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu konsep traffic luap itu seperti apa. Nah. Oke. Dalam jaringan telekomunikasi yang terdiri lebih dari satu berkas saluran, akan terdapat kemungkinan bahwa traffic yang tak dapat dimuat pada satu berkas tertentu akan ditawarkan ke berkas saluran yang lain. Traffic yang tak dapat dimuat dalam berkas tertentu dan ditawarkan ke berkas lain disebut traffic luap. Oke, saya akan jelaskan ini. Teman-teman masih ingat ya waktu saya menjelaskan tentang ada yang suatu jaringan di mana dia sistemnya tuh tidak ada buffer, habis itu ada multi server. Masih ingat ya? Kalau yang tidak ada buffer, berarti di situ kan delay-nya kecil. Terus habis itu kalau delay-nya kecil, paket loss-nya tinggi kan. Jadi pokoknya kalau ada kanalnya jumlahnya 5, yang masuk ada 6, ya udah satu di drop gitu. Drop. Nah, untuk jaringan TCP kalau ada yang di drop, pasti kan di transmitter akan muncul invoice lah ya, ada notifikasi gitu. Kalau ada paket drop nih, sehingga kalau muncul ada paket drop, transmitter harus nge-generate lagi paket yang tadi di drop gitu. Sistemnya kan seperti itu kan, TCP. Kalau yang di buffer ya disuruh nunggu dulu nih tuh di buffernya, gitu. Disuruh nunggu dulu nih tuh di buffernya. Jadi TCP taunya kalau protokol TCP taunya akan nge-generate yang baru
nge-generate yang baru, nge-generate paket lagi yang sama kalau ada notifikasi paket drop. Jadi kalau di buffer itu walaupun nunggunya lama banget, tapi nggak di-drop, ya TCP nggak akan nge-generate lagi gitu loh. Jadi delay-nya lama, tapi paket loss-nya kecil gitu kan. Nah, saya menjelaskan lagi nih, ada yang namanya multi-server. Kalau multi-server, itu yang biasanya sekarang itu sudah ada ya. Biasanya nih, paket itu punya jalur yang biasanya dilalui. Jadi paket itu nggak kayak kita ya. Kalau kita misal naik motor gitu, jarak antara rumah ke kampus atau dari kosan ke kampus gitu. Kadang-kadang mau nyoba lewat yang di sana aja sekalian beli es gitu. Atau sekalian lah saya mau muter nih biar sekalian apa mau beli apa tuh sarapan gitu. Enggak, paket itu enggak kayak gitu. Paket itu sudah kalau dia punya rute nih dari O ke D, originating ke destination, rutenya gitu ya gitu aja terus. Kecuali macet. Jadi kalau udah kepentok sesuatu yang, macet nih. Di sini delay-nya ternyata lama sehingga saya harus di-drop. Baru mungkin, kalau tergantung algoritmanya ya. Kalau algoritmanya kosong nih, nggak ada algoritma, ya dia juga akan terus lewatnya situ terus. O ke D terus. Kayak misal ini nih, saya kasih contoh. Nah ini. A ke B, ya udah A ke B aja terus. Contoh yang agak lebih ini lagi deh. Nah ini. Nih. A, ya udah dia kalau misal apa tuh rutenya itu ya dari semua ini nanti misal terhubung ke X gitu. Dia biasanya itu apa tuh lewatnya A ke B ke X ya, A ke B ke X terus. Ya kenapa Pak kok si paket itu lewat A ke B ke X? Biasanya saya sudah pernah menjelaskan, tergantung beban. Beban itu tergantung dari apa namanya load di jaringan tersebut kayak gimana gitu. Atau dari jumlah hub. Hubnya emang yang paling kecil di sini B ke X. Kalau apa ya lewat C harus lewat T, lewat C baru lewat ke X kayak gitu. Kalau ini B X langsung. Jadi dari hub atau dari bebannya kayak gitu. Nah, kalau nggak ada algoritma ya lewatnya terus-terusan aja kayak begitu. Kecuali ada algoritma, ketika lewat dan ditemukan drop, maka jangan lewat situ lagi. Berarti yang biasanya lewat A ke B ke X, ketika suatu saat ada kemacetan dan di B itu nanti itu dia harus ada paket yang di drop nih, ya dia nggak bakal lewat B lagi sampai keadaan B itu aman. Gitu. Yang sering main apa tuh mikrotik pasti tahu lah. Kalau di router itu rute dari jalannya paket atau yang bisa disebut dari tabel routing. Tabel routing itu dia akan update setiap per berapa menit sekali. Jadi nih, biasanya ABX, suatu saat macet nih. Macet sehingga di drop, dia akan lewat yang lain. Mungkin ATCX, sampai ada update lagi kalau yang di B ini udah nggak bermasalah. Baru dia lewat ABX lagi. Kayak gitu. Pak, untuk update apa namanya tabelnya, apakah bisa disetting, Pak? Bisa disetting. Yang pasti, makin sering update, maka jalurnya akan makin efektif kan? Ya kalau udah nggak macet akan bisa lewat situ lagi gitu. Tapi makin sering update berarti makin banyak energi juga yang kepake. Gitu. Taruhlah teman-teman punya tahu kan kayak kerjaan customer service gitulah di bank gitu. Customer service yang ditanya
20 kali, Mbak, di sini cara ngajukan apa tuh pinjaman kayak bagaimana ya? Pertanyaannya sama, tapi ditanya kayak gitu per 1 menit sekali sama per 15 menit sekali, lebih capek mana? Lebih capek yang ditanya per 1 menit sekali kan? Nah, router juga kayak gitu. Oke, nah konsep traffic luap sudah ya. Nah, di sini tiap jaringan, infrastruktur jaringan pada dasarnya itu ada yang namanya jalur utama sama jalur alternatif. Jalur utama sama jalur alternatif. Jalur utama yang biasa aja dilewatin. Kalau misal jalur utama itu ada kemacetan, banyak yang di-drop di situ, keadaannya kacau, delay-nya lama, maka akan dilimpahkan ke alternatif atau yang disebut T. T itu singkatan dari tandem gitu. Dilewatkan di situ. Nah, begitu ya. Nah, istilah ini pada waktu zaman dahulu itu biasanya jalur telekomunikasi ya, karena juga teknologinya masih belum seperti sekarang dan masih harganya lumayan mahal. Biasanya hanya ada 2, jadi belum multi server. Hanya ada 1 server, jalur utama aja, sama satunya lagi jalur alternatif. Yang masuk, kalau misal yang masuk lewat jalur utama, kalau misal nggak cukup, dia akan dilewatkan lewat jalur alternatif. Tapi dengan kemajuan teknologi, terus harganya juga sudah lumayan murah kan sekarang kan, infrastruktur di telekomunikasi di jaringan telco itu sekarang ada multi server, terakhirnya baru ke tandem. Jadi kalau misal nggak cukup, dibuang ke server 2. Nggak cukup, dibuang ke server 3. Habis itu paling terakhir baru dibuang ke tandemnya. Gitu. Jadi tandem itu kayak jaringan yang istilahnya paling akhir lah. Gitu. Gitu ya. Traffic luap kayak gitu. Oke, di sini ada yang mungkin suka bahasa yang matematis ya. Jadi call pertama ditawarkan ke grup pertama. Jika semua device di grup pertama sibuk, maka call yang datang diluapkan ke grup kedua. Nah, kalau yang sudah dibuang ke grup yang kedua atau yang tadi disebut ini apa namanya ya T ini, dia udah nggak akan masuk lagi dia nggak akan masuk ke jalur utama lagi gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang konsepnya sudah, sekarang kita akan bahas masalah perhitungannya. Gitu. Di sini ada metode Wilkinson, ada Frederick Hayward, ada rumus pemisahan harga rata-rata, tapi di sini untuk fokusnya kita ya, mungkin Frederick Hayward itu lebih kompleks lagi. Nanti saja untuk di KKL kita singgung sedikit. Sekarang kita sampai ke Wilkinson aja. Nah, oke. Nah, loh. Oke. Sudah siap? Nah, sudah ya. Di sini saya menjelaskannya dari mana ya? Dari sini aja deh. Dari gambar aja. Nah, dari gambar. Oke. Di sini kita pakai diagram. Diagram yang biasa dipakai di konsep overflow ini adalah diagramnya gambarnya seperti ini. Gitu. Jadi jangan tanya ke saya, ya penggambarannya seperti ini ya. Ada sih gambar-gambar yang seperti ini gitu. Tapi dari beberapa textbook lebih enak dipahami yang seperti ini. Ke bawah-bawahnya juga nih kayak seperti ini juga kayak gini.
Nah, gimana cara membaca diagram ini? Cara membacanya gampang. Ini ada berkas masuk awal atau berkas yang ditawarkan, atau kalau teman-teman yang teman-teman pahami sebelum UTS adalah A, atau istilahnya adalah over traffic. Nah, masuk ke kanal utama gitu. Dia masuk ke kanal utama. Nah, yang mau masuk tadi, berkas yang baru, yang masih mentah tadi mau masuk, dia tuh punya min atau rata-rata, harga rata-rata, sama punya varian. Dia masuk ke grup kanal pertama. Di sini mungkin ada beberapa kanal ya, tapi sini tuh grup pertama. Di sini yang dia enggak tercover di sini, yang enggak tercover di sini nih, maka dia akan keluar dan dia akan masuk di tandem. Oke, seperti itu. Dia akan masuk di tandem. Jadi kalau ditanya, apa ini M? M di sini adalah harga rata-rata dari apa coba? Coba saya mau iseng deh, manggil salah satu nih. Wah, ini yang ada yang satu laptop dipakai bertiga nih. Abi, Godfriend, Imam. Masih depan laptop, depan komputer. Nggak ada ya. Sebenarnya saya nggak apa-apa sih itu direkam sih. Tapi kalau direkam ini efeknya begini nih. Pada ditinggal. Terus kalau nggak pada menampilkan muka on cam gitu, sebenarnya saya nggak apa-apa juga. Karena takutnya jaringannya jadi lebih berat gitu. Tapi gini, coba yang lain. Nih, Wafik, Iqbal sama siapa nih? Kusuma ya. Coba saya mau nanya. Ini Pak, hadir Pak. Oke, saya mau nanya nih. Kalau di sini, mana tadi itu ya? Bukan. Di sini, saya mau nanya aja. Nih, di sini tadi kan berkas mentah ya yang lewat. Ini ada grup kanal 1. Di sini ada, nah di sini isinya adalah berkas yang nggak bisa di cover sama grup kanal 1. Sini masuk ke tandem nih. Di sini nih. Nah, saya mau tanya nih. Di sini ada M besar, ada V besar. Sini ada M, ada V kecil. Saya tadi sudah bilang, kalau M besar itu adalah harga rata-rata atau min, kan di Propstat teman-teman sudah kenal ya tuh ya. Min dari traffic yang ditawarkan, yang masuk atau over traffic ya, atau teman-teman pahami sebelum mid semester. Nah, ini ada V-nya, V besar adalah varian. Nah, saya mau nanya nih, kalau M kecil sama V kecil apa? Jangan baca di sini deh. Ini ringkasan dari textbook kalau yang tertulis di sini. Ya sama aja. Cuman lebih cepat memahami yang saya bilang tadi. Ayo, M kecil V kecil apa? Atau ada mungkin yang mau menjawab? Tinggal raise hand. Ayolah. M kecil V kecil apa? Yang lain boleh loh jawab. Raise hand boleh. Ayo nih.
Apa ya? Ayo, yang lain deh, yang lain. Yang lain, ada yang mau menjawab? Sarah Agustin. Nadifa Febianisa. Zikri. Mardika. Kayaknya tuh pada ditinggal ya ini ya. Ya nggak apa-apa deh. Cuman tuh janji ya, nanti ketika UAS, teman-teman maksimal ya. Oke. M kecil sama V kecil itu ya harga rata-rata dari berkas yang nggak bisa di-cover sama grup kanal 1. V kecil ya varian dari berkas yang nggak bisa di-cover sama grup kanal 1. Gitu. Oke ya, sudah bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, makin ke bawah lagi, di sini, nih, berarti di bagian sini kan traffic yang ditolak nih. Traffic yang ditolak dari N yang di sini nih. Nih, N yang di sini. Gitu. Ingat ya, nggak cuman sederet seperti ini loh. Nanti itu penampakannya akan begini. Nah, seperti ini. Nah, makanya kita belajar dulu masalah konsepnya. Oke. Jadi dari grup kanal 1 ini, di sini akan ada R lah, atau ada something yang dia mempunyai min dan varian juga. Nah, di sini akan masuk ke grup kanal juga. Dan di sini ada R0. Oke. Apa itu N0? Apa itu R0? N0 adalah tandemnya itu tadi. Itu N0. Terus R0 apa, Pak? R0 ya semua berkas dari grup kanal 1, grup kanal 2, grup kanal 3, grup kanal 4 yang masuk ke tandem, tandemnya udah penuh juga, tandem juga nggak bisa nge-cover, barulah akhirnya itu dibuang. Nah, ya, kayak gitu. Pak, tapi tadi Bapak bilang kan yang namanya multi server itu berarti server 1 yang nggak ke-cover di server 1 ditaruh di server 2. Server 2 nggak ke-cover ditaruh di server 3. Lah iya, multi server oke sih. Tapi gini loh, apa iya server 2 itu hanya standby cuma nerima dari server 1 kalau misal server satunya penuh? Kan enggak. Sekarang coba, kalau sekarang gini, kayak di bank gitu, atau nggak usah di bank deh, kayak di hypermart gitu dah. Kasirnya 3 nih, ya masa yang dipakai itu cuma 1? Kalau yang 1 sibuk, baru gitu dipakai yang kedua, kan enggak. 1 dipakai, 2 juga dipakai, 3 dipakai. Ketika 2-nya nanti kosong, 1-nya sibuk, oke, 1-nya minta tolong ke yang kedua, kan bisa kayak gitu. Jadi yang namanya multi server itu ada server 1, server 2, server 3, server 4, server 5, dan server-server seterusnya itu berfungsi juga. Berfungsi juga. Jadi server 2 tadi itu nggak standby nerima dari luapan dari server 1 aja nggak. Server 2 tadi juga bekerja juga. Kalau server satunya, nah kalau server 2-nya pas lagi kosong, server satunya sibuk, oke lah minta bantuan ke server 2. Tapi kalau misal server 2-nya sibuk, ya kan akan terus ke server 3, server 3-nya juga sibuk, akhirnya terakhirnya kan dibuang ke tandem. Gitu. Server 3 yang sibuk juga ke server 4, ke server 5, ke server 6, ke server 2 juga sibuk, ya udah dibuangnya nanti ke tandem. Gitu.
Nah, mekanisme seperti ini gunanya buat apa? Kembali ke hakikat awal kita belajar rekayasa traffic. Untuk apa? Menaikkan performansi dari jaringan telekomunikasi. Ini konteksnya berarti menaikkan apa? QoS kan, performansi QoS. Jadi oper dulu, oke delay-nya mungkin tinggi, tapi paket loss kan akan menjadi sangat kecil. Kalau enggak tadi itu gorong-gorongnya itu tadi itu penuh, ya nggak bakal ada paket loss kan? Ceritanya seperti itu. Oke, dah. Sekarang kita masuk aja ke soal ya. Ingat loh, saya sudah bilang nih, soalnya besok muncul loh. Soalnya itu besok muncul ya. Nih. Nah, kita masuk aja nih tuh ke sini. Contohnya kayak gini. Traffic dari A, ini soalnya kayak gini ya. Traffic dari A ke B sama dengan 4 Erlang. Atau notasinya kayak gini nih. Notasinya kayak gini nih. A buka kurung A, B tutup kurung sama dengan 4 Erlang. A buka kurung A, C itu sama dengan 3. A ke D itu sama dengan 2 Erlang. Jumlah saluran dari A ke B sama dengan 5. Jumlah saluran A ke C sama dengan 3. Nah, sekarang berapa jumlah saluran di berkas AT bila pada berkas tersebut diinginkan B sama dengan 1%? Oke, cara pengerjaannya seperti ini. Oke. Di sini kita pertama-tama yang harus dilakukan adalah mencari min-nya dulu. Min-nya dulu. Atau ya kita mencari min-nya ya. Kita mau mencari min total itu berarti kan kita harus dapat M1, M2, sama M. Gimana tuh caranya? Nah, kalian besok buka yang di halaman ini nih. Buka yang halaman mana sih tadi? Nih. Ini ya. Varians rumusnya ini. Traffic luap rata-rata atau min rumusnya ini. B buka kurung N, A. Maksudnya apa? Coba salah satu menjawab. Ininya aja deh, saya mau nanya nih. B buka kurung N, NA ini. Maksudnya apa? Ada yang mau menjawab? Ada yang masih di depan laptop? Halo? Izin jawab, Pak. Oke, kayak gimana, Bal? Saya tanya N-nya itu itunya aja. kapasitas channelnya bukan, Pak? Iya. A-nya apa? Iya, berarti A-nya itu sumbernya, apa namanya, banyak sumbernya. Dari sumbernya itu sebanyaknya apa? Kalau yang N, itu cuma ketentuan itu doang, Pak. Iya. Saya ralat dikit ya. A itu kita ngomongnya jangan sumber. Kalau sumber itu udah jelas S gitu loh. Jadi A itu adalah intensitas atau berkas traffic yang lewat di kanal itu. Yang pas lewat aja. Jadi belum yang pas masuk sampai dia lewat di situ. Kalau yang masuk kan lebih spesifik lagi S ya. Tapi kalau ini yang intensitas yang ada di situ. Gitu. Kadang-kadang intensitas yang ada di kanalnya itu sama dengan S, kadang-kadang ya berbeda juga. Jadi maksudnya traffic yang ditawarkan untuk kanal N yaitu itu apa namanya itu besarnya A gitu. Jadi B buka kurung N, A ini adalah probabilitas blocking.
dengan jumlah kanal N dan traffic yang ditawarkan A. Oke ya, saya ulangi sekali lagi. B buka kurung N, A itu adalah probabilitas blocking kanal sebanyak N dengan intensitas traffic sebesar A. Saya ulangi sekali lagi. B buka kurung N, A tutup kurung ini adalah probabilitas blocking di mana jumlah kanalnya adalah N dan traffic yang ditawarkan atau intensitas trafficnya adalah A. Kenapa saya ulangi begini? Karena untuk mencari M ini, gimana coba kalau soalnya seperti ini? Gini. Oke, diketahui apanya nih? A kan, A-nya diketahui nih. A ke B-nya diketahui. Pertama-tama teman-teman harus menggambar dulu sih. Gambar seperti ini. Ujung-ujungnya bakal akan ditanya R0-nya sih. Gitu. Ujung-ujungnya akan ditanya berapa R0-nya. Tapi untuk sampai ketemu R0, teman-teman harus mencari MT dan VT. Untuk mencari MT dan VT, teman-teman harus mencari M1, M2. Kalau soalnya ada 3, ya berarti M-nya harus ada 3. Kalau misal M-nya ada 2, ya berarti misal saya cuma ngasih soal sampai sini aja nih, sampai AC. Ya berarti teman-teman M-nya harus mencari 2 aja. Tapi kalau ini kan ada sampai, ini kan 3 ya, AB, AC, AD nih. Ya berarti teman-teman harus mencari M-nya ada 3. Nah, M itu rumusnya gampang. M itu rumusnya gampang. Ya tuh kenapa Mbak? Udah. M itu tuh rumusnya gampang. Cuman, mana tadi? Cuman A dikalikan B NA. Nah sekarang A-nya diketahui nih. Ya kan diketahui kan? A ke B diketahui nih. 4. N-nya diketahui nggak? A ke B aja dulu. N-nya diketahui nggak? Nah, diketahui kan? Jumlahnya nih 5. Tapi kita disuruh mencari N. Kita disuruh mencari M ya, harga rata-rata. Terus gimana dong cara mencari probabilitas blockingnya? Yang diketahui cuma kayak gini. Yuk, salah satu jawab, coba. Apa yang dibutuhkan lagi? Kalau 5 kali 4, 5 bagi 4 kali 100 itu bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Makanya tadi saya ulang-ulang kan, berkali-kali kan. Teman-teman harus membutuhkan, bukan, teman-teman harus membutuhkan, ini. Tabel Erlang. Jadi tadi itu kan 4 nih. 4 ya. Besarnya A-nya 4. Terus tadi tuh kanalnya tuh berapa? 5 ya? 5. Di sini apa kemarin udah saya jelaskan. Di sini A-nya kan di atas probabilitas blocking. Berarti jumlah kanalnya ada 5. Cari yang 4. Nih di sini nih. Pak, tapi kan 4-nya nggak 4 bulat, Pak. Nggak apa-apa. Masih ditolerir kok sama saya. Probabilitas blockingnya jadinya berapa? 20. 20% ya. Ingat 20%. Berarti yang masuk di perhitungan tadi, M-nya berarti berapa? M kan rumusnya ini.
Nah ini kan, berarti A-nya 4. Sini berarti berapa? 20% kan? Atau berapa? 1/5, 0,2 ya. 0,8. Nah, 0,8 ya. Nah, di sini besarnya agak di sini lebih akurat lagi nih. Nih. 0,796. Tapi 0,8 juga nggak apa-apa. Nah, gitu terus. Habis itu cari M2-nya berapa, habis itu cari M-nya berapa, ketemu kan berapa Erlangnya. Terus Pak, ini yang ini VT ini berarti kita harus mencari kan V1, V2 sama V. V-nya ya ini nih, A ke D ini. Ya udah, nggak apa-apa. Kita cari pakai rumusnya yang ini. Sini. Gitu. M-nya udah diketahui, A-nya diketahui, jumlah kanalnya diketahui, A-nya diketahui. Beres kan? Oke, berarti variansi udah ketemu, M-nya udah ketemu, ya udah, beres deh. Tambah, 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 tambah. Udah kan? Nah sekarang kita bisa tahu R0-nya. R0-nya itu kenapa ya ini 1%? Karena di soalnya dimintanya B-nya 1%. Kalau saya mintanya 5%, berarti di sini R0 sama dengan 5% dikalikan MT. Totalnya berapa? Oke, itu begitu. Nah, di sini ada juga nih parameter Z atau varian apa tuh namanya tuh rasio varian terhadap harga rata-rata. Ya Z-nya hanya VT dibagi sama MT. Hasilnya segini. Udah. Selesai. Perhitungannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya masih di Bandung nih, belum ke Purwakarta. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, udah. Mungkin materinya biar teman-teman tidak pusing, sampai di situ saja. Karena yang keluar juga besok di situ. Nih, kayak misal nanti kalau di soal, saya pengennya probabilitas blockingnya itu adalah 5,437. Ya boleh-boleh aja. Berarti R0-nya 5,437% dikalikan MT. Udah selesai. Gitu. Saya tanya sekali lagi. Ada yang mau ditanyakan tentang dua materi ini? Berarti sudah itu ya, ketemu ya. Satu soal, dua soal keduanya yang kemarin muncul di UTS, sama mungkin ya satu atau dua soal lagi tentang konsep lah. Gitu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin perkuliahan untuk materi saya cukupkan sekian. Nah, saya tinggal minta tolong nih ke ketua kelas
Mungkin ke itu ya, ke Rifki sama ke Arya ya. Mana nih Rifki dan Arya nih? Ya pokoknya ke Rifki dan ke Arya. Nanti saya chat lagi nanti di grup WA untuk mencarikan hari kita UAS. UASnya digabung, soalnya juga maksimal 4 soal saja. Cari waktu 1 jam. Cari kelas juga. Gitu aja. Oke, untuk mekanisme UAS, apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi yang kemarin nilainya jelek, masih nggak paham kemarin, masih ada kesempatan ya untuk UAS ya. Saya udah ngasih tahu kisi-kisinya loh. Tolong kasih saya hasil yang bagus, jadi saya ngasih nilainya itu enak. Saya nggak mau ada nilai B. Jadi B aja buat saya udah jelek. Saya pengen tuh ngasih nilai di atas B. A, AB, A minus lah. Gitu. Oke, mungkin karena ini di record ya, jadi pada nggak ada suaranya. Oke, begitu. Materi juga sudah saya share, silahkan dipelajari. Sampai hari kita UAS, kalau ada yang nggak paham, nanya di grup ya. Gitu. Jadi saya untuk kelas ini karena saya juga saya juga memahami lah kalau kemarin karena ada akreditasi Sistel, jadi pengajaran untuk semester ini agak kurang maksimal. Jadi saya kawal sampai UAS. Gitu. Siapa tahu ada yang dengerin matkul ini, pas pertemuan ini join tapi tertidur, masih bisa nanya, karena materinya sudah saya share. Oke, begitu. Materinya sudah beres, sampai ketemu di UAS. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya live ya. Gimana nih? Stop share. Saya live.